Oke teman-teman, di sini kami mahasiswa Sekolah Tinggi Informasi Komputer Stikom UI Lindo Kupang, Prodi Sistem Informasi S1 semester 1 akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras komputer atau hardware adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan, atau dalam arti singkatnya, sebuah komponen pada komputer yang bisa disentuh, dilihat, dan diraba. Berikut adalah berbagai macam perangkat keras pada komputer atau hardware yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah power supply, yang kedua adalah motherboard, yang ketiga adalah prosesor, yang keempat adalah hard drive, yang kelima adalah CPU cooler atau pendingin komputer, yang keenam adalah cache fan, dan yang ketujuh adalah memori atau RAM, yang kedelapan graphics card. Power supply. Power supply adalah salah satu hardware di dalamnya perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Komponen power supply. Yang pertama, fan. Fan berfungsi sebagai pembuang hawa panas terhadap komponen-komponen yang terdapat pada power supply. Yang kedua, modular ports. Modular ports berfungsi sebagai memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk melepas berbagai kabel output dari power supply. Yang ketiga, mains power. Mains power berfungsi sebagai mengubah arus AC menjadi arus DC dan menyalurkan ke dalam berbagai komponen yang ada di dalam komputer. Motherboard. Motherboard adalah suatu perangkat komputer yang menghubungkan setiap komponen-komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. 1. Slot RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan RAM. 2. CPU socket berfungsi sebagai alat penginstalan atau menyisipkan prosesor. 3. I/O ports berfungsi sebagai penghubung setiap komponen-komponen perangkat hardware lainnya. 4. PCI slots berfungsi untuk memungkinkan penambahan perangkat PCI. 5. Standoff adalah sebuah skrup yang menempel pada casing komputer. 6. Chipset berfungsi sebagai pengatur kerja setiap aplikasi dan komponen di dalam komputer. 7. CMOS baterai berfungsi sebagai pemberi pengaturan waktu, tanggal, dan lainnya, sehingga bisa tetap tersimpan sekalipun komputer dimatikan. 8. Power berfungsi untuk menyambungkan motherboard dan power supply di casing sebuah komputer agar motherboard menerima daya dari power supply. 9. Front panel headers berfungsi untuk menghubungkan mikrofon dan jack handphone pada panel depan PC ke motherboard. 10. HDD SATA ports berfungsi sebagai penghubung adaptor bus host dengan perangkat penyimpanan massal. Prosesor. Prosesor adalah pusat pengendali atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. 1. Head plate berfungsi untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor agar suhunya tidak panas. 2. Prosesor berfungsi sebagai pencegah agar tidak terjadi overlapping pada setiap komponen komputer. 3. Pins digunakan sebagai flash reference pada bagian parts yang bergerak dan sebagai pengunci atau lock serta sebagai pelurus posisi parts yang saling cache fan, kipas yang terpasang pada casing CPU. 1. Motor pada cache fan berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. 2. Pins berfungsi agar proses perpindahan panas lebih bagus. Hard drive. Hard drive merupakan perangkat keras atau hardware yang sangat diperlukan oleh komputer sebagai media penyimpan data. Hard drive memiliki dua komponen, yaitu yang pertama SATA. SATA berfungsi untuk mentransfer data antara motherboard dan media penyimpan data. Komponen kedua adalah spinning disk, berfungsi sebagai perangkat penyimpan dan pengembalian data digital menggunakan satu atau beberapa piringan berputar cepat kaku yang dilapisi dengan bahan magnetik.
CPU cooler atau pendingin komputer, yang merupakan penghilang panas dari sebuah komputer. Yang pertama, power. Power berfungsi untuk menyambung CPU cooler dengan power supply. Yang kedua, heatsink. Heatsink terbuat dari aluminium atau tembaga yang berfungsi untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor supaya suhu di dalam prosesor tidak terlalu panas. Yang ketiga, bracket. Bracket berfungsi sebagai komponen perantaran untuk memasang CPU cooler ke casing komputer. Yang keempat, fan. Fan berfungsi sebagai pembuang hawa panas terhadap komponen-komponen yang terdapat pada power supply. Yang kelima, color plate. Color plate berfungsi anginnya yang masuk melalui grill depan fokus langsung menuju ke prosesor. Memori atau RAM. Memori atau RAM merupakan penyimpan sementara yang memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama loop. Loop berfungsi untuk mengunci file atau data yang ada di dalam memori. Yang kedua adalah chip. Chip berfungsi sebagai pengatur lalu lintas aliran data dalam sebuah komputer. Yang ketiga adalah konektor. Konektor berfungsi untuk menghubungkan suatu rangkaian elektronika ke rangkaian lainnya atau menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya. Graphics card atau CPU adalah kartu ekspansi untuk memproses gambar dan kemudian menambahkan melalui monitor. 1. Graphics processor berfungsi untuk membantu kerja CPU. 2. Dual GPUs berfungsi sebagai penghubung dua buah GPUs agar bekerja bersama-sama sehingga mendapatkan performa yang lebih baik. 3. Backplate berfungsi sebagai pencegah grafis card dari kebengkokan dan mencegah tetesan cairan yang menggunakan sistem water cooling dan sistem pendingin CPU. 4. Fan dan heatsink berfungsi untuk meratakan suhu yang ada pada grafis processing unit atau GPU. 5. PCI connector berfungsi sebagai penghubung antara motherboard dengan penambahan perangkat eksternal. Oke teman-teman, sekian dari kelompok kami. Kiranya penjelasan tentang perangkat keras atau hardware ini boleh berguna bagi teman-teman yang ingin belajar tentang komputer. Terima kasih teman-teman.